Ia telah menanggung segala penderitaan supaya saudara dan saya memperoleh kepastian, keselamatan, pembenaran, dan jaminan hidup yang kekal. Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa lagi dalam acara Biak Berbagi Inspirasi Alkitab edisi Jumat Agung 2 April 2021. Tema perenungan kita dalam minggu ini, saudara-saudara, pendamaian pada salib. Kasih kailoan dau kayu peata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini tentu kita seringkali merasa sesak. Sesak oleh berbagai situasi kehidupan. Kita disesakkan karena kebencian. Kita disesakkan karena tekanan-tekanan kehidupan. Seperti domba yang tersesat, seperti domba yang terancam binasa. Kita pun merasa sesak ketika kita ditekan, diintimidasi. Sampai-sampai kita sepertinya mau menyangkal iman kita. Seperti yang dialami oleh Petrus ketika ia disudutkan oleh berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan dia adalah pengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sesak seperti itu, apa yang kita butuhkan? Saudara dan saya tentu membutuhkan kedamaian, keteduhan, kedamaian yang merasuki hati dan pikiran hidup kita. Sehingga kita dengan sukacita, dengan gembira menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, saudara-saudara, kalau kedamaian, kalau pendamaian itu menjadi kerinduan kita, maka hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita betapa berbahagianya kita. Karena kita memiliki Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup melindungi kita, dan Allah yang sanggup menyatakan shalom, damai sejahteranya. Di tengah-tengah rasa takut yang kita alami seperti ketakutan murid-murid. Di tengah-tengah tekanan yang dialami seperti Petrus. Di tengah-tengah jalan yang mungkin sepertinya kita akan tersesat. Peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang kasih Allah yang menyatakan pendamaiannya bagi kita. Ia mau kita yang tertekan, kita yang takut, kita yang cemas, merasakan shalom ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yesus, hamba yang menderita itu, telah memikul segala penderitaan, bahkan mati di kayu salib, supaya pada kayu salib itu kita yang berdosa, kita yang tersesat, kita yang celaka, kita yang mengalami intimidasi, selalu melihat kedamaian, selalu melihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan terlebih lagi saudara-saudara, peristiwa Jumat Agung mengingatkan kita bahwa di kayu salib itu Kristus sudah mendamaikan saudara dan saya, mendamaikan kita dengan Allah Bapa kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada salib Kristus kita memperoleh pendamaian, kita memperoleh kasih karunia Allah, kita melihat, menyaksikan kebaikan Allah yang begitu dahsyat, yang mengubahkan rasa takut, kebencian, kecemasan dalam hidup kita.
Pertanyaan penting bagi kita, apa yang mesti kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mengajar kita. Dalam situasi sulit apapun yang hari ini saudara dan saya hadapi, jangan pernah meninggalkan iman kita. Jangan pernah menyangkali Yesus Tuhan kita. Karena Dia juru selamat kita. Karena Dia penebus kita. Dialah yang telah mendamaikan kita. Ia telah menanggung segala penderitaan supaya saudara dan saya memperoleh kepastian, keselamatan, pembenaran, dan jaminan hidup yang kekal. Percayalah terus kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kita alami. Pikullah salib kita dengan tekun setia seperti Kristus, hamba Allah yang menderita itu. Dengan tekun setia sabar, menanggung segala celah hinaan. Sekali lagi untuk menghadirkan pendamaian dari Allah bagi kita umat manusia. Mari saudara-saudara, di peristiwa Jumat Agung yang mulia ini, kita kembali menjalani kehidupan kita bukan dengan kekhawatiran yang berlebihan, bukan dengan rasa takut yang berlebihan, tapi kita menjalani hidup yang tidak mudah ini. Terus memandang kepada Dia yang tersalib, memandang salib yang mendamaikan kita, dan memikul salib kita dengan setia sampai akhir. Sebab kita percaya, kita pun akan dimenangkan. Kita pun Tuhan mau pakai menjadi alat di tangannya. Ia mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk memampukan kita menjalani hidup yang tidak mudah ini. Teruslah percaya kepada Tuhan, jangan pernah ingkar janji. Setiap kali kita mendengarkan ayam berkokok di pagi hari, Tuhan sedang mengingatkan kita untuk insaf akan dosa kita dan terus memandang kepada Dia yang menyelamatkan kita. Selamat memperingati Jumat Agung, mengenang kasih Tuhan, mengenang kasih Kristus hamba yang setia itu, yang membagikan tubuh dan darahnya supaya saudara dan saya hidup kini, nanti, dan untuk selama-lamanya. Amin.